Kembali lagi bersama Review Saipkun. Kali ini kita akan membahas tentang One Piece Chapter 1130. Oke, langsung saja cekidot. Yamato dan Otama beristirahat di desa Amigasa dan tertidur pulas. Pada saat yang sama, ada bayangan tangan sedang mengambil pedang Yasui. Pedang Yasui bukanlah pedang sembarangan. Sudah dipastikan Yamato akan mencari pelaku pencurian tersebut sebelum ke Hakumai untuk penghormatan terakhirnya. Lalu berpindah scene ke arah Franky yang sedang berbicara kepada Dory dan Brogy kalau mereka harus berhenti mencari Luffy dan yang lainnya dan memilih untuk menunggu di Pulau Elbaf. Jinbei juga mengatakan kalau dirinya sudah mengerahkan pasukan hiu untuk mencari Luffy dan yang lainnya, tetapi tetap saja nihil. Lalu para raksasa Elbaf setuju untuk melanjutkan perjalanannya. Scene berpindah ke Luffy, Usopp, Sanji, Nami, dan Zoro. Mereka sedang berada di kastil raksasa dengan daratan yang dipenuhi dengan salju. Kastil ini berada di salah satu gunung dan memiliki jembatan yang sangat panjang. Tiba-tiba ada raksasa menyeberangi jembatan dan menuju ke arah kastil tersebut. Melihat hal itu, Luffy langsung bersembunyi. Raksasa tersebut adalah Goldberg dan Gerd. Mereka adalah dua kru raksasa yang dipimpin oleh Hajarudin. Gerd di sini memiliki seekor burung hantu di tangannya. Burung ini bernama Vivel. Lalu Gerd mengatakan, mengapa Hajarudin membiarkan orang aneh seperti itu menjadi kru kita? Lalu Goldberg menjawab, karena dia memiliki keterampilan untuk menjadi seorang navigator. Gerd berbicara lagi, kalau dia membencinya lebih-lebih daripada dia membenci Loki. Hal ini membuktikan bahwa kedatangan mereka ke sini adalah karena Rodo mendeteksi kalau arah tujuan mereka adalah ke Elbaf. Di mana Rodo dengan sengaja membawa kapal Elbaf tanpa izin, sehingga Rodo mengklaim kalau mereka adalah penyusup. Gerd yang kesal mengatakan kalau Rodo menculik seseorang, maka dia akan melaporkannya kepada Jarul Sama. Jarul ialah raksasa tua dari masa lalu Big Mom dan berusia 408 tahun. Nami yang mendengar obrolan mereka menyuruh Luffy dan yang lain untuk tetap bersembunyi karena masuk secara ilegal ke dalam kastil. Goldberg dan Gerd sudah di depan pintu kastil dan memanggil Rodo. Lalu Luffy dan yang lainnya menyeberangi jembatan dengan berlari di mana di bawah jembatan itu terdapat serigala raksasa. Lalu di tengah-tengah jembatan, Luffy berhenti. Dia merasakannya sejak berada di daerah kastil kerajaan. Sudah pasti Zoro dan Sanji pun ikut merasakannya. Mereka bertiga merasakan aura yang sangat kuat, di mana itu adalah jeritan seorang pria yang begitu kuat. Sehingga Luffy dapat merasakannya di seluruh tubuhnya. Luffy ingin mengecek suara jeritan siapakah itu, tetapi Sanji melarangnya dan tetap fokus bersama-sama. Lalu Sanji mengatakan, "Hei Marimo, seharusnya kita tidak boleh masuk ke dalam hutan manapun." Kemudian Luffy meminta yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan, dan Luffy pun turun dari jembatan melompat ke dalam hutan. Lalu scene berpindah di mana di atas kapal Elbaf ada Newsco yang mengantar koran pagi ini. Dan salah satu berita yang mengejutkan adalah bahwa bajak laut raksasa yang dipimpin oleh Dory dan Brogy menyerang Pulau Egghead. Lalu Brogy mengatakan, mengapa mereka membuat kebohongan seperti ini? Aku tidak bisa membaca apapun, koran itu terlalu kecil untuk dibaca. Lalu Nico Robin datang dan membacakannya untuk mereka yang berisi bajak laut prajurit raksasa telah terbangun dari masa tidurnya bersama dengan Yonkou Luffy. Mereka membakar Egghead, lalu Dory dan Brogy mendapatkan harga bounty mereka seharga 1,8 miliar berry. Lalu kita dapat melihat poster buronan mereka yang baru dengan gambar yang diambil di Pulau Egghead. Melihat harga buronan mereka melejit pesat,
Mereka terkejut, kemudian kru Lali memberikan komentar, di mana mereka dulu hanya seharga 100 juta beri saja. Nico Robin menyauti dengan berbicara kalau sudah banyak inflasi yang terjadi di mana perbedaan tersebut sudah berbeda dengan 100 tahun yang lalu. Surat kabar juga melaporkan bahwa Luffy adalah orang yang membunuh Vegapunk, di mana foto Luffy diambil dengan Luffy sedang menggunakan Gear 5. Robin yang melihat foto tersebut terfokuskan pada bagian lengan Luffy yang ada tanda X. Lalu Robin mengatakan, apakah tanda ini selalu muncul di lengan Luffy ketika dia menjadi yang paling bebas? Kemudian Franky menjawab, aku tidak begitu ingat soalnya dia selalu melompat-lompat sehingga tidak bisa melihat dengan jelas. Lalu Robin berkata, ini sedikit tidak wajar. Lengannya berayun di sini, tetapi bekasnya sangat jelas seperti siang hari. Aku rasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Yang saya yakini, tanda X ini ditujukan untuk Vivi, yang mana pada episode sebelumnya Vivi dikabarkan menghilang. Tampaknya Vivi menyadari hal tersebut dan membuat sinyal agar Luffy tidak mengambil tindakan ceroboh. Di mana tanda X ini tidak diketahui oleh Robin dan Franky karena mereka belum bergabung sebagai kru Luffy pada saat arc Alabasta. Kemudian Shin masih di atas kapal Elbaf. Dory berbicara mengenai Luffy, mengatakan bahwa di mana Luffy sekarang berdiri sejajar dengan Akagami. Brogy menyauti, sepertinya salah satu anak muda kami, si Hajarudin, sudah menjadi bawahan kalian. Walau bagaimanapun, dia adalah anak raja, dan mengapa hanya raksasa senior yang menjemput adalah karena ada sesuatu hal yang terjadi di Elbaf. Lalu Franky bertanya tentang hal itu dan Dory menjelaskan, ketika mereka tidak ada, si Loki, seorang putra mahkota, telah lahir. Dia adalah raksasa jahat yang dijuluki dengan Pangeran Terkutuk. Loki membunuh ayahnya sendiri yang tak lain adalah Raja Haral untuk mengambil Akuma no Mi legendaris yang diwariskan oleh keluarga kerajaan. Lalu Loki memakan buah iblis tersebut. Tidak ada informasi detail mengenai hal itu pada chapter kali ini. Lalu Dory menjelaskan bahwa Elbaf berhasil menahan Loki. Namun, baru-baru ini dia hampir membebaskan dirinya sehingga dia membutuhkan kekuatan seluruh prajurit kesatria Elbaf untuk menahan Loki. Franky sangat terkejut, ternyata ada raksasa yang begitu kuat sampai-sampai mereka membutuhkan kekuatan seluruh prajurit Elbaf untuk menahannya. Lalu Shin berpindah pada halaman manga yang sangat megah, di mana Luffy menemukan raksasa yang sangat besar yang diikat dengan rantai mengelilingi pohon di tengah-tengah salju. Raksasa tersebut adalah Pangeran Loki. Kita bisa melihat bahwa pada gambar Pangeran Loki didesain sangat keren dan menakjubkan. Pangeran Loki berbadan kurus, berotot, dan memiliki rambut yang panjang. Dia memiliki beberapa tato di lengan, dan sabuknya mempunyai lambang tengkorak Jolly Roger dengan mahkotanya. Dia memakai helm dengan 2 tanduk berwarna hitam, dan mempunyai sebuah kapak di punggungnya. Kita dapat melihat bahwa di sini Pangeran Loki pada bagian matanya ditutup oleh perban. Ketika Loki berbicara kepada Luffy, tiba-tiba lidah Loki menjulur keluar. Luffy pun menjawab, aku adalah Luffy, orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Loki pun tercengang dan menjawab, Raja. Luffy pun bertanya, di mana tempat ini dan kamu siapa? Loki menjawab, ini adalah Worldland, tanah para pejuang Elbaf dan mengabdikan diri untuk perang di masa lalu. Dan kerajaan ini adalah kerajaan yang paling kuat di dunia. Lalu pada halaman terakhir nampak gambar Elbaf secara keseluruhan. Setelah selama ini kita menantikan dan akhirnya terungkap seperti apa kerajaan Elbaf, di mana ikonik kerajaan ini adalah terdapat pohon raksasa yang bernama Yggdrasil. Ada banyak air terjun yang mengalir dari pohon raksasa Elbaf. Yggdrasil terbentuk dengan berbagai cabang yang mengelilingi batang. Dan lapisan itu menjadi tempat tinggal para raksasa Elbaf. Dan kita bisa melihat pedang besar yang mana ini menembus sampai lapisan tanah. Loki berkata kepada Luffy dengan senyum menyeramkan
bahwa dia adalah Loki, sang dewa matahari yang akan menghancurkan dunia ini. Lalu, chapter 1130 berakhir dengan gambar-gambar yang memanjakan mata dan alur cerita yang mengesankan untuk semua pembacanya. Dan itulah tadi akhir dari review One Piece chapter 1130. Sampai bertemu di review Saibgun selanjutnya. Bye-bye.